ya, itu kasus ITE juga ya. Jadi Julius Paunganan ya, Julius Paunganan itu kasus ITE juga, jadi yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi kami baru menerima Kepres dan harus mengantarkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak berbahaya saya mengatakan begini? Prabowo sangat sejalan dengan Anies Baswedan dan sudah merasa muak dengan Jokowi, dan peringatkan kepada Megawati, jangan berkhianat lagi kepada rakyat, jangan berkhianat lagi kepada dirinya, jangan berkhianat kepada siapa-siapa. PDIP harusnya bertanggung jawab juga kalau mengatakan Jokowi itu membuat rusaknya demokrasi kita. Korupsi yang berjadi-jadi pada waktu Jokowi itu tanggung jawab PDIP juga. Jangan sok-sok mengatakan mereka bersih dari korupsi. Itu artinya dari vonis abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hastu. Itu inti sebenarnya. Dan inti sebenarnya Prabowo mendengarkan kata Anies Baswedan. Lihat, perhatikan, setelah vonis kepada Tom Lembong, setelah perkara Tom Lembong dan Hastu ini berjalan, kemudian Tom Lembong divonis, siapa satu-satunya tokoh nasional ini yang memperingatkan Prabowo? Partai-partai, tokoh partai, letiung-letiung semua diam. Tapi Anies mengatakan dengan pasti, mengatakan kepada Prabowo dan peringatkan Prabowo, saya himbau penguasa negeri ini untuk membenahi hukum kita. Kan itu yang dinyatakan Anies Baswedan setelah vonis Tom Lembong. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Tom Lembong. Anies meminta pemegang kekuasaan serius memperhatikan dan membenahi hukum di Indonesia. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Kan itu kan, ini katakan, dan itu didengar oleh Prabowo. Didengar oleh Prabowo kenapa? Ingat kawan-kawan, abolisi, amnesti, grasi itu tiap-tiap tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Ingat itu, tiap-tiap tanggal 17 Agustus. Kenapa setelah vonis Tom Lembong ini dibuat tanggal 1 Agustus? Apa artinya di situ? Setelah beberapa hari Anies Baswedan mengeluarkan statement dia. Artinya dua orang ini menyatu dalam satu visi sebenarnya. Tapi ada yang dipertimbangkan Prabowo. Kenapa? Ada Jokower di belakang itu. Ada Jokower. Tapi dia sudah merasa muak. Kenapa dia sudah merasa muak? Saya katakan. Dan ada lagi yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan. Bahwa ini sudah dilakukan Prabowo sebelum ini. Memang waktunya hampir berkejar-kejaran begitu. Apa itu? Sebelum-sebelumnya kita kan tahu. Endorse dari Jokowi ini ada 17 menteri dan kepala badan. Termasuk kepala kepolisian dan termasuk kepala kejaksaan agung. Itu endorse-nya Jokowi, diterima oleh Prabowo. Kemudian yang tidak kita sangka-sangka lagi, banyaknya komisaris utama dari BUMN itu adalah orang-orangnya Jokowi. Yang tercatat, yang nampak dalam berita-berita ada 19 katanya yang baru-baru diangkat kemarin-kemarin ini. Komisaris-komisaris itu adalah orang-orang yang tak ada kerja, yang karena mendukung dia, kemudian jadi komisaris mendapat uang besar karena mendukung Jokowi. Itu pun diterima oleh Prabowo. Tapi ada trik Prabowo yang lepas dari penilaian para pengamat. Apa itu? Dia buat Danantara. Danantara itu sebenarnya untuk menendang Erick Thohir. Tidak ada fungsi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN lagi. Sudah diambil alih oleh Danantara. Karena seluruh BUMN itu di bawah Danantara. Dan kepala Danantara itu adalah Rosan Roslani. Orang dekatnya Prabowo, Gerindra. Artinya di sini Prabowo mempermalukan Erick Thohir. Oke, silakan angkat menteri mana yang di endorse tuh. Oke, saya okekan. Tapi apa yang dilakukan oleh Prabowo? Menghilangkan fungsi Erick Thohir. Sebenarnya malu tuh Erick Thohir tuh duduk di situ, nggak ada kerja kan? Nggak ada kerja dia tuh. Dan ini yang lebih gawat yang dilakukan dalam waktu yang singkat-singkat ini, dalam waktu yang dekat ini. Rosan Roslani mengeluarkan keputusan bahwa
Tak boleh lagi dikeluarkan tantim dan bonus untuk komisaris-komisaris BUMN yang kemarin kan di-endorse Jokowi sampai 19 yang tercatat saya bilang. Dan itu mereka mendapatkan uang berlimpah miliaran tiap bulannya, tiap tahunnya puluhan miliar. Itu sekarang dihilangkan oleh Rosan Roslani. Sebentar dulu, sebelum saya kutipkan videonya kepada kawan-kawan, kita harus ingat. Saya contohkan satu komisaris utama saja, Ahok, yang digantikan sekarang oleh Kodari. Ahok itu sebagai komisaris utama Pertamina pada waktu itu menerima puluhan miliar tiap tahunnya. Silakan cek aja di sebelah ini. Dan gajinya sekitar 170 juta katanya. Setiap bulan. Tanpa kerja itu. Duduk-duduk aja begitu kan. Datang pun tidak ke kantor Pertamina itu. Dapat 170 juta sebulan. Kemudian sekitar 25 miliar setahun. Tantim dengan bonusnya. Coba bayangkan. 5 tahun kita apa nggak milioner juga barang itu kan. Dan sekarang digantikan oleh Kodari. Baru-baru ini. Digantikan oleh Kodari. Ada juga Ade Armando yang jadi komisaris PGN atau PLN itu katanya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rosan Roslani ini? BPI dan Antara melarang Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha menerima tantiem atau insentif bentuk apapun. Dan Antara menyebut kebijakan ini diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 yang telah diperbarui terakhir lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Larangan tercantum dalam surat nomor S-DI-BP-BP-7/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Surat tersebut diteken langsung oleh Kepala Badan Pelaksana dan Antara, Rosan Roslani. Untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif baik dalam bentuk insentif kerja, insentif khusus, dan atau insentif jangka panjang, dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Demikian poin 2 huruf B surat tersebut. Aturan ini berlaku untuk Dewan Komisaris BUMN dan anak usahanya mulai tahun buku 2025. Sementara bagi direksi BUMN, pemberian insentif tetap diperbolehkan dengan syarat yang ketat. Laporan keuangan harus mencerminkan hasil operasional yang real dan berkelanjutan. Selain itu, hasil usaha yang bersifat windfall atau one-off tidak boleh dihitung sebagai dasar insentif. Sebagai informasi, tantiem dan insentif adalah bonus bagi pengurus perusahaan atas pencapaian kinerja berdasarkan laba atau target. Artinya di sini Prabowo mengatakan kepada Jokowi, saya menghormati Anda sebagai mengendorse saya, tapi jangan atur saya. Jangan masukkan orang-orangmu. Orang-orang saya di mana mau saya taruh di sini? Oke, masukkanlah orang-orangmu di situ. Tapi ingat, tak akan kuberi nanti mereka uang. Tak akan kuberi mereka kesempatan untuk korupsi. Tak akan kuberi malahan bonus-bonus yang besar yang selama ini engkau janjikan kepada pendukungmu. Kalau mendukungmu akan diberikan jabatan-jabatan seperti itu. Menjabat dari situ, tapi uang tak ada. Apa artinya itu? Dalam hal ini Prabowo membodohi Jokowi dan para pendukungnya. Karena kekuatan Jokowi, Prabowo sendiri tahu kekuatannya adalah dari segi uang. Orang mendukung Jokowi ada uang di balik itu. Minimal menjadi komisaris, minimal dapat uang-uang receh, macam-macam. Bisa menyiksa orang, bisa mengancam orang lain, bisa mengancam perusahaan-perusahaan, bisa memeras perusahaan-perusahaan. Kan itu yang selama ini terjadi. Karena itulah mereka mendukung Jokowi. Kalau itu tidak ada lagi, mereka tak akan mendukung Jokowi lagi. Penjahatnya semuanya itu, penipunya semua itu, pura-pura mendukung Jokowi karena uang. Tapi kalau tidak ada uang lagi Jokowi, atau tidak ada mendapatkan peluang seperti mendapatkan komisaris, mereka tak akan mendukung Jokowi lagi. Mereka akan balik arah, bahkan berani mereka berani mereka melawan Jokowi, bahkan membohongi Jokowi. Prabowo tahu betul ini, para penjahat-penjahat pembohong ini ada di barisan itu. Oke lah, bro, sudah kuperingatkan kau didukung oleh, dia peringatkan kepada Jokowi. Jok, kamu itu didukung oleh para pencoleng, para penjahat itu. Jangan dikasih kesempatan mereka. Oh tidak, mereka sudah mendukung saya. Tempatkanlah jadi komisaris begini. Oke, kutempatkan kata Prabowo. Tapi hati-hati juga, mereka akan saya hajar nanti. Karena Jokowi sendiri pun sebagai sahabat Prabowo sudah ditipu oleh para projola macam-macam. Tak akan masuk akal mereka akan mendukung Jokowi kalau tidak ada udang di balik batu, kawan-kawan, sudah pasti. Dan Prabowo tahu betul itu. Silakan masuklah, jabatlah itu. Kuberikan kesempatan, tapi di dalam kalian akan kuhabisi katanya. Kan itu secara makna yang kita tangkap dari situ. Dari cara Rosan Roslani, Gerindra ini menghabisi keuangan dari Projo ini. Silakan menjabat, silakan bekerja, tapi uang tidak ada. Apakah ini tidak mencirikan, tidak menandakan kemuakan, kebosanan Prabowo kepada Jokowi? Lantas kenapa saya mengatakan memberi peringatan kepada Megawati? Prabowo mengatakan kepada Megawati dalam kasus pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dengan Hasto. Dia katakan secara singkat dan nyata dan kentara sekali.
Kalian itu PDIP ikut kemarin itu. Kalau kalian menuduh Jokowi perusak dari demokrasi ini, kalian ikut juga merusak demokrasi. Bahwa kalian juga pencoleng-pencoleng di situ, ikut sama Jokowi kemarin. Itu artinya karena dia berikan amnesti kepada Hasto. Artinya Prabowo mengatakan secara singkat, ku ampuni kalian, ku ampuni tidak menjalani hukuman karena aku respect sama Megawati. Prabowo respect sama Megawati walaupun dia dikhianati di perjanjian batu tulis, pengkhianatan terbesar dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Tapi Prabowo dengan sportif mengatakan, demi persatuan, ku ampuni kau. Ku ampuni kalian PDIP, Hasto. Tapi tidak akan menghilangkan pidana sama engkau. Sejarah bahwasanya pidana kau itu terbukti. Pidana kalian korupsi itu terbukti. Pidana bahwa kalian memakai partai untuk korupsi terbukti. Dan itu menyokong Jokowi selama ini. Kalau kalian menuduh Jokowi koruptor, kalian ikut di situ. Kalian penyumbang terbesar sebenarnya. Dan begitu aku sudah muak kepada Jokowi, kalian juga kena imbasnya. Tapi demi rasa kemanusiaan dan persatuan, ku berikan amnesti kepada Hasto dan kepada Tom Lembong karena memang dia tidak bersalah. Dan karena memang saya sudah sejalan dengan cara berpikir Anies Baswedan untuk rakyat. Dan Tom Lembong ini memang sengaja dikriminalisasi oleh Jokowi. Tak patut rasanya. Dan saya sudah diperingatkan oleh Anies Baswedan bahwa ini tidak benar nih memperkarakan Tom Lembong ini. Dan hanya pengamat bodoh yang tidak melihat terlalu kentara sekarang Anies Baswedan dengan Prabowo itu sejalan. Dan sangat jelas sekali bahwa Prabowo sudah perang frontal dengan Jokowi. Dan tetap memperingatkan PDIP harus bertanggung jawab juga kalau menuduh Jokowi itu adalah biang perusak demokrasi dan koruptor di Indonesia. PDIP harus bertanggung jawab. Itu arti dari semua yang diperlihatkan oleh Prabowo dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih.